Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat podcast Wiratama yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Kembali lagi bersama kami Mayor Infanteri Dr. Haji Triana SPDI MPDI, Kepala Penerangan Korem 181 Praja Wiratama di studio Wiratama Podcast Korem 181 Praja Wiratama. Sahabat podcast yang saya cintai dan saya banggakan, pada podcast kali ini kami menghadirkan dua narasumber yang cukup familiar di wilayah Kota Sorong ini, dan tentunya tidak asing lagi bagi kita karena beliau selalu berada di tengah-tengah kita. Namun demikian perlu kami sampaikan kepada sahabat podcast siapakah beliau-beliau yang akan bersama-sama dan kami dalam acara pagi hari ini. Yang pertama adalah Kabag-Op Polresta Kota Sorong. Selamat pagi Pak Kabag, selamat datang. Terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah bisa bersama-sama dengan kami. Kemudian narasumber yang kedua, beliau merupakan dai Kota Sorong dan tidak asing bagi kita, beliau berada di Kementerian Agama Kota Sorong. Beliau adalah Bapak Ustadz Edward Walisoa, SAG, Kepala KUA Sorong Utara. Selamat datang Pak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya bahwa Bapak berdua bisa bersama-sama dengan kami. Baik, pada kesempatan podcast kali ini dengan tujuan bahwa kita dalam rangka untuk menyongsong perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, tentu sebagai stakeholder yang berkaitan langsung dengan pengamanan dan ketertiban dan juga dalam pelaksanaan ibadah, kita punya peran besar. Saya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang langkah pengamanan, koordinasi lintas sektor serta peran masyarakat dalam menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pak Kabag bisa jelaskan kepada saya dan kepada seluruh pemirsa bahwasanya perayaan Natal di wilayah kita ini sungguh sangat luar biasa, karena memang di sini negara yang sangat heterogen, itu semua agama ada. Bahkan dengan semaraknya Natal ini kita sudah ada pencanangan bulan Natal sejak tanggal 1 Desember 2025, sehingga dengan demikian perjalanan sudah 20 hari ini semakin semarak. Bapak bisa jelaskan bagaimana langkah-langkah pengamanan Bapak yang dilakukan sebagai Polres yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Sorong ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak untuk waktunya. Dan pertama-tama saya terima kasih baik telah diundang ke kegiatan podcast hari ini. Dan rencana awalnya tadi Bapak Kapolres yang pernah hadir, dan juga ada kegiatan juga bersamaan, dan jangan kita untuk menghadiri menjadi sebuah kegiatan ini. Baik, terkait dengan kegiatan menjelang Natal dan Tahun Baru, untuk langkah-langkah kami dari Polresta Sorong khususnya di wilayah Kota Sorong ini, kami jauh-jauh hari mulai dari bulan November sampai bulan Desember ini, mulai Desember dan sampai sekarang, itu kami dari Polresta Sorong Kota terdapat koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder untuk antisipasi dan menghadang hari besar ini menjelang tahun 2005. Itu kita sering melakukan untuk kegiatan publik terus. Selain dari itu, Bapak Kapolres sendiri juga melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, dengan kepala suku, seperti memberikan bantuan, sarana-sarana, jadi mendekatkan masyarakat khususnya. Untuk kita sama-sama menjaga hari Natal ini, dan sampai nanti hari besar Natal ini nanti ada yang dikembangkan. Jadi kita berharapnya semua jalan dengan lancar.
Selain daripada itu juga, khususnya tanggal 20 kemarin sampai tanggal 2 Januari itu kita dari kepolisian sedang melaksanakan operasi terpusat. Operasi terpusat, operasi lilin Dovio 2025. Jadi ada 6 pos yang dibentuk gabungan dengan kita juga, dari pos terpadu ada 2 di bandara dan di pelabuhan, pos pelayanan juga di depan Sabang City dan di Bundaran Panteko, serta ada juga pos pengamanan di kilometer 10 dan di jalan di Pasar Bersama. Itu maksudnya apabila ada sesuatu di sana terkait dengan pengaduan, ada pos terdekat yang bisa dikunjungi untuk melakukan pelaporan semua. Dari situ nanti baru diinformasikan ke pos yang terdekat dan Polres. Jadi untuk menjelang Natal tahun baru ini, apabila ada dari masyarakat mungkin yang mau istirahat bisa mampir ke pos tersebut. Kita siapkan untuk pos itu untuk melakukan kesehatan Natal dan tahun baru. Baik, terima kasih. Berarti ini sudah memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apa peran masyarakat sendiri dalam rangka mendukung pengamanan ini, Pak? Apakah ada dukungan dari masyarakat seperti apa? Kemudian dukungan dari Polres untuk masyarakat seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Kalau peran masyarakat, artinya masyarakat sama-sama mendukung, membantu untuk kegiatan pengamanan ini. Jadi kita artinya masyarakat sendiri, selain ada kepolisian, masyarakat bisa jadi polisi sendiri bagi diri masing-masing. Himbau masyarakat sekitarnya juga membantu. Jadi kita sama-sama bersinergi dalam kegiatan menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Untuk kegiatan-kegiatan seperti patroli tadi saya bilang, itu dari peran masyarakat atau masyarakat hadir juga itu membantu memberikan himbauan kepada warga yang ada untuk antisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Baik, Pak, terima kasih banyak. Kemarin baru kita juga dengung-dengungkan bagaimana menggalakkan pos-pos kamling itu lebih aktif, Pak. Apalagi ini sudah menjelang dekat dengan hari H perayaan Natal, ya. Tentunya kita harus lebih ditingkatkan lagi tentang pengamanan ini agar senantiasa bisa memberikan jaminan kepada masyarakat kita. Nah, kira-kira semakin dekatnya dengan perayaan Natal ini, Pak, adakah peningkatan pola-pola pengamanan? Kemudian bagaimana kolaborasi dengan stakeholder yang lain, Pak? Bisa jelaskan, Pak. Terkait tadi masalah pos kami dulu. Iya. Itu Bapak Dirbimas Polda Papua Jaya hari Rabu kemarin sudah melaksanakan apel di kantor gubernur untuk semua beraktivitas untuk mengaktifkan pos kami di kelurahan masing-masing. Jadi sudah ada pos kami di setiap kelurahan, di masyarakat itu berperan aktif juga itu menjaga keamanan di wilayah tersebut. Terus untuk keterlibatan dengan stakeholder, kita tetap koordinasi khusus untuk patroli gabungan lagi. Kita mengarah ke tempat-tempat ibadah menjelang Natal dan Tahun Baru. Jadi sasarannya ke tempat-tempat ibadah, tempat keramaian, jadi bersama-sama untuk pengamanan. Baik, Pak. Ada yang lebih menarik lagi, Pak, kaitannya dengan kolaborasi dalam rangka pengamanan dalam rangka pengamanan ini. Tentunya semakin dekat ini nanti ketika puncak daripada pelaksanaan Natal dan masuk kepada malam Tahun Baru. Nah, ini kalau di wilayah Sorong Raya ini sudah gak asing lagi, betul ya. Nah, saya pikir ini hal yang harus menjadi atensi, Pak, karena biasanya kalau sudah malam Tahun Baru ini lebih semarak lagi, Pak. Kira-kira antisipasi apa yang dilakukan Polres Sorong dalam rangka menciptakan suasana malam Tahun Baru semarak tetap aman? Oke. Terkait dengan menjelang Tahun Baru sebenarnya, kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI, Polri, dan masyarakat serta stakeholder yang lain. Jadi ada beberapa titik nanti yang akan kita amalkan, khususnya melihat dari beberapa tahun sebelumnya pas malam Tahun Baru di mana titik-titik ramai, kita akan voting yang berencana untuk antisipasi. Kita berharap pas malam Tahun Baru ini nanti semuanya berjalan aman dan lancar serta kondusif. Jadi peran kita TNI Polri serta stakeholder yang lain sangat
memanfaatkan saat itu nanti untuk menciptakan situasi yang kondusif di malam tahun baru. Baik, terima kasih Pak Kabak, sudah luar biasa memberikan penjelasan dan tentunya ini sangat memberikan kepuasan kepada masyarakat kita tentang jaminan keamanan di wilayah Kota Sorong pada khususnya dan Sorong Raya Baruman. Baik Pak, saya akan beralih kepada Bapak Ustadz ini. Pak, berbicara tentang Hari Raya Natal ini merupakan hal yang sakral dalam pelaksanaan ibadah. Saya ingin mendengarkan dari Bapak bagaimana peran Kementerian Agama dalam rangka untuk mensukseskan perayaan Natal di tahun 2025 ini, dan tentunya nanti akan ada doa bersama biasanya kalau sudah malam tahun baru. Apa yang dilakukan, langkah apa oleh Kementerian Agama Kota Sorong? Bisa jelaskan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Kandet yang bersamaan waktu yang sedang dengan pekerjaan tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Karena itu saya tidak diskusi untuk Baik Bapak. kami di mana agama itu dan umatnya itu sepaket dengan lembaga Kementerian Agama. Iya. Karena itu maka koordinasi kami dalam hal terkait dengan hadirnya bulan Natal ini, awal-awal sekali kami sudah lakukan koordinasi yang baik dengan tokoh-tokoh agama, pendiri-pendiri gereja, dan tokoh lintas agama dalam hal ini Ya. sehingga kami bisa dapat menghadirkan Menteri Agama kemarin. Luar biasa. Itu cara kami untuk meramu sebuah rasa keberagamaan yang berbeda itu Iya. dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kebinekaan itu oleh kami itu kami rasa sebagai sebuah keindahan Tuhan yang ada itu. Maka pertalian emosi itu kami bentuk sedemikian rupa sehingga biarlah masing-masing punya keyakinan agama, tetapi menghargai dan menghormati itu ada sesuatu yang tidak boleh terlupakan di setiap tarikan nafas umat beragama. Kementerian Agama sebagai lembaga negara hadir itu kalau bisa kita konkretkan untuk sebuah kenyamanan perjalanan peribadatan khususnya bagi saudara-saudara saya kaum Kristiani dan umumnya semua agama-agama yang ada di Kota Sorong, bahwa kehadiran negara itu seperti mangkok itu, sedangkan isinya di dalam itu adalah penganut agama-agama. Nah, supaya penganut agama itu bisa dapat nyaman beragama, maka penganutnya harus aman supaya mangkoknya tidak retak. Betul. Dan kalau mangkok itu retak, sehebat apapun kita di dalam memahami isi kitab suci, ya tak mungkin juga bisa dapat kita laksanakan. Iya. Itu kan contoh nyata. Iya. Jangankan manusianya yang bergejolak, alamnya bergejolak seperti Sumatera saja. Bagaimana rasanya dengan bulan Natal yang mau dihadapi? Betul. Karena itu menjadi risiko dan tanggung jawab bersama dari semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, semua unsur masyarakat, bahwa menciptakan suasana yang damai, harmonis, tidak saja untuk bulan Natalnya, tapi untuk keseluruhan hari di mana kita hidup. Tuhan membersamai kita untuk kita menyamankan hidup kita itu demi untuk meraih kehidupan yang bahagia itu. Baik. Maka tugas kami mengkoordinasikan semua itu, terkait tokoh agamanya, tokoh adat, tokoh masyarakatnya, pemuka-pemuka agama dalam hal ini khusus terkait Natal dengan pemuka-pemuka agama gereja, untuk sama-sama kita coba mengelaborasi nilai besar untuk menciptakan kerukunan hidup beragama dalam toleransi agar keindahan itu nampak. Sering sekali kami orang Kementerian Agama itu sering ngomongnya begini Pak, agak-agak lucu sih sebenarnya, tapi kalau dipahami baik sebenarnya itu pesan Tuhan untuk kita semua. Iya. Itu air kan tidak ada warnanya. Siapa yang berani bilang air itu warnanya putih? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin.
Tapi umumnya kita simpulkan dalam ilmu fisika itu air itu bening, Pak. Dan ketika dihempaskan ke sana, bertemulah uap air itu dengan sinar matahari sebagai bentuk kasih sayang Tuhan, maka muncullah warna itu. Ya. Nah, warna itu adalah keindahan di mana cipta Tuhan. Kalau dalam bahasa agama itu ya musawir. Ya. Dialah insinyur teknik yang mengoles kampas. Di setiap olesan kampasnya itu sekali dia oles pun banyak pun jadi semua warna di mana dia sukai. Luar biasa. Nah, disitulah keindahan Tuhan perlu dilihat. Warna kulit, beda paham, beda aliran, beda agama. Itu adalah kampasnya Tuhan. Tafsirkanlah dengan tafsirnya Tuhan, jangan tafsir dengan pikiranmu. Jalanilah dengan kehendak Tuhan, jangan jalani dengan emosi. Karena semua itu indah juga. Tanpa keindahan dan dari perbedaan itu kan sulit sekali kita menemukan kebersamaan. Iya. Dan kebersamaan yang terindah itu terlahir dari perbedaan yang baik. Baik. Itu filosofi dari Kementerian Agama terkait dengan toleransi antar umat beragama. Saya secara pribadi dalam mengemban tugas Kementerian Agama, mungkin warna dakwah saya tidak pernah keluar dari warna kebinekaan dan keindahan hidup bernegara. Karena yang saya pikirkan, kalau semua kitab suci itu dibahas mengikuti alur pikir orang yang punya keilmuan, maka pasti titik temunya tidak akan pernah akur. Karena masing-masing punya cara berpikir berbeda. Ada yang menarik, Pak, dari seluruh stakeholder dari pemangku pentingnya dalam hal ini ada tokoh-tokoh agama, tokoh adat sudah kita libatkan. Tapi masih ada, Pak, bagaimana peran generasi muda kita, Pak? Kita di organisasi ada namanya POKA atau Muhammadiyah itu ya. Kalau di NU itu namanya ASOR. Ya. Mereka dalam rangka berperan untuk menciptakan kondisi rasa aman di wilayah Kota Sorong ini. Apakah mereka kita libatkan dalam pelaksanaan, Pak? Dan barangkali Pak bisa jelaskan. Ya, itu artinya kalau kita bertolak dari pengalaman, anak muda ini kan progresnya bagus, Pak. Ya. Dia cepat sekali menghimpun informasi. Maka langkah-langkah kami dalam dakwah untuk mengatur stimulasi progres dari kehidupan toleransi umat beragama tidak saja untuk Natal tahun ini, tapi sebelum-sebelumnya anak muda itu banyak kami libatkan karena percepatan dia dalam segala aspek kehidupan itu dia punya energi lebih banyak. Nah, karena itu pertalian antara Ansor di NU sama Kokan di Muhammadiyah dan unsur organisasi keagamaan dari organisasi agama yang lain itu oleh tokoh agama setelah kami koordinasi itu mereka semua diberi andil besar untuk mewujudkan dan menciptakan suasana yang kondusif, damai dan penuh persahabatan untuk sebuah keindahan di mana perjalanan peribadatan ritual dari setiap agama terkhusus bagi saudara-saudara saya yang sekali di Natal pada tahun ini itu mereka punya kontribusi besar. Baik, Pak, terima kasih luar biasa. Ya. Terima kasih Bapak sudah bisa memberikan penjelasan peran seluruh stakeholder yang ada terkait dengan organisasi-organisasi agama yang ada di wilayah Sorong Raya. Karena memang kita akui bahwa seluruh generasi muda, baik dari umat Islam, Kristiani, mereka senantiasa bahu-membahu dalam rangka untuk menciptakan rasa aman, damai, Pak Kepala karena tentu orang lama di sini lebih paham itu. Baik, terima kasih Pak. Ada hal yang perlu satu lagi Pak. Bagaimana untuk ini sudah semakin dekatnya dengan pelaksanaan perayaan Natal Pak. Barangkali dari Kementerian Agama perlu memberikan sebuah penjelasan-penjelasan yang lebih spesifik terkait dengan pelaksanaan ibadah. Sudah bisa jelaskan. Baik, untuk semua pemeluk agama di Kota Sorong, kami sangat mengharapkan pengertian baiknya, sangat mengharapkan rasa syukurnya untuk masing-masing membangun kesadaran dalam saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai. Antara perbedaan agama dengan suku, antara perbedaan ritual keagamaan pada internal agama masing-masing, kami menghimbau jalanilah hari-hari besar ini dengan hikmat,
penuh kesadaran, penuh kesederhanaan. Sadari bahwa sebuah pergerakan hidup dengan cinta kasih itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan maknailah hidup dengan keyakinan keagamaan itu pada momentum Natal kali ini sebagai bagian yang mengantar kebersamaan hidup kita secara rukun, damai, dan tertib. Maka pesan-pesan spiritual dari khususnya untuk saudara-saudara saya kaum Nasrani, maka Natal itu dapat berarti menyentuh segala ruang hidup dan ruang waktu, baik itu personal, lembaga, maupun masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih Pak Kepala KUA yang telah memberikan pencerahan untuk kita semua, kepada sahabat-sahabat podcast yang hari ini ikut bersama-sama dengan kita. Baik, sebelum mengakhiri jumpa kita, saya ingin mendengarkan statement dari Bapak Kabak Op selaku pemangku kebijakan di bidang keamanan di wilayah Kota Sorong. Pak, silakan Pak. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sorong, mari kita sama-sama menjaga dan mensukseskan untuk Natal tahun 2005 dan tahun baru 2006. Semoga dalam pelaksanaan Natal dan tahun baru ini kita semua dalam situasi kondusif, tidak ada masalah, dan kita dapat melaksanakan perayaan hari Natal dan tahun baru ini dengan penuh kebahagiaan. Baik, terima kasih Pak Kabak Op, luar biasa yang menjadi statement, dan tentu kita seluruh sahabat-sahabat kita bisa melaksanakan semua agar menciptakan situasi dan kondisi di wilayah Kota Sorong ini lebih aman, damai tentunya. Baik, Pak Ustadz, saya ingin mendengar statement dari Bapak selaku pemangku kebijakan di Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan perayaan Natal tahun ini. Silakan Pak. Baik, saudara-saudara itu yang Kristiani dan seluruh umat beragama di Kota Sorong, mari secara sadar penuh penghayatan iman dari keyakinan keagamaan kita masing-masing, bahwa kalau kita mencoba untuk menarik garis lurus ke atas, kita masih sebapak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita turunkan garis ke bawah, saya dari keturunannya Ismail alaihissalam, sedangkan saudara-saudara saya dari keturunan Ishak alaihissalam. Turun ke Yakub, turun ke Musa, turun ke Solomon, turun ke David, turun ke Yesus Kristus, saudara saya dari Ishak. Dan Ishak dengan Ismail itu sebapak dengan Nabi Ibrahim. Di sana dipanggil Abraham, di sini dipanggil Ibrahim. Di sana dipanggil Brahma, di sini dipanggil Ibrahim. Sama. Karena itu mari kita satukan kekuatan untuk menciptakan suasana yang damai, tertib, kondusif, agar terkhusus saudara-saudara saya yang beragama Nasrani untuk dapat secara baik melaksanakan ibadah Natalnya. Dan untuk kita semua pada tahun baru kita menikmati sesuatu yang baru dengan nilai-nilai yang terbaik dalam hidup bersama untuk memangku kehidupan ini secara baik pula menuju masa depan kita bersama indah, tertib, nyaman. Pada akhirnya juga kita akan berpulang kepada Tuhan. Yang kita bawa adalah kebaikan, bukan keburukan. Maka ingin saya mau bilang untuk warga Kota Sorong semua, bahwa mari kita coba untuk menciptakan situasi baik agar semua keadaan baik itu tertulis nama kita di dalamnya, pribadi, oleh Tuhan ditulis di dalam hati setiap insan beriman itu dengan catatan emas. Tintanya emas, nama kita dengan tinta emas ditulis, maka pribadi kita kembali kepada Tuhan juga dengan panggilan anak emas menuju ke dunia. Maka di dalam Islam itu disebut irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kalau apa rida denganmu, kamu rida dengan Tuhan, ciptakan yang bagus saja. Tidak usah mencetak saja, pasti dia rida dengan kamu. Baik. Waduhuli fi ibadi waduhuli, jadi pasti surga akan menanti kita semua. Terima kasih Bapak Ustadz selaku mewakili dari Pak Kepala Kementerian Agama Kota Sorong, dan juga Pak Kabak Op, terima kasih banyak sudah bisa memberikan penjelasan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita.
Baik, sahabat-sahabat podcast yang saya cintai dan saya banggakan, demikian perbincangan kami bersama Kabak Ops Polresta Kota Sorong dan juga Kepala Kementerian Kota Sorong yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala KUA Sorong Utara. Dan tentunya ini menjadi sebuah ilmu dan juga nuansa yang baru untuk kita, atau lebih kita memahami bagaimana menciptakan situasi dan kondisi di Sorong Raya ini, khususnya Kota Sorong, situasi yang aman, damai, dan nyaman bagi kita semua. Nah, semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pedoman dan inspirasi bagi kita, bagi seluruh umat, terutama kepada saudara-saudara kita umat Kristiani. Saya juga menyampaikan selamat menyambut Natal tahun 2025 dan tahun baru 2026. Kiranya damai Natal selalu menyertai kita semua, dan barangkali ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam toleransi, dan salam persatuan dan kesatuan. Selesai.